Oke. Ya, kita lanjutkan diskusi kita, saudara. Membahas tentang Arminianism vs Calvinism. Mungkin saudara ada yang menganggap terlalu banyak bertele-tele, Arminian kok dibahas terlalu lama. Menurut saya justru penting, karena justru saya melihat banyak orang yang tidak sungguh-sungguh mengenal Arminianism. Taunya cuma dari luarnya aja, atau dengar-dengar saja, tapi tidak benar-benar tahu pergumulan seorang Arminian itu bagaimana. Ya, itu. Jadi kita sekarang ini belajar untuk benar-benar memahami jiwanya Arminian itu bagaimana. Menjadi seorang Arminian itu apa yang diperjuangkan. Ya, dengan demikian mungkin kita bisa lebih tahu cara pendekatan kepada teman-teman kita yang Arminian. Kalau kita nggak tahu cara berpikir mereka, ya kita mungkin gampang-gampang aja menghakimi, mengatakan mereka itu kurang pinter atau kurang teliti atau keras kepala atau macam-macam lah tuduhan kepada mereka. Ya memang ada benarnya tuduhan-tuduhan, tapi kurang bisa berempati. Ya, saya menganjurkan saudara untuk berempati dengan mereka. Berempati itu maksudnya ya tahulah keadaan mereka seperti itu kita bisa mengerti dan memahami. Karena saya dulu juga begitu. Saya tidak bisa dipersalahkan untuk menjadi Arminian waktu itu. Tidak bisa dipersalahkan kan. Memangnya itu yang saya yakini sebagai kebenaran. Kenapa kok saya dipersalahkan? Memangnya guru saya seperti itu. Yang ngajar saya juga seperti itu. Kenapa saya yang dipersalahkan? Saya kan percaya sama pendeta saya. Kenapa saya dipersalahkan? Nah, itu kan. Itu yang kita harus pahami. Karena tidak setiap orang punya guru yang langsung reform. Tidak setiap orang kan punya punya kesempatan dapat guru reform. Kita mungkin bisa kenal reform karena ya pas ketemu pembicara yang reform, pas dengar dari TV, pas baca buku mungkin, ya itu semua juga, makanya sekali lagi itu namanya anugerah. Itu saudara jangan sombong kalau jadi reform lalu saudara merasa saudara ini yang hebat, saudara ini yang luar biasa, saudara ini yang pinter, saudara ini yang bisa mengambil kesempatan untuk belajar dan sebagainya. Enggak. Kalau bukan karena anugerah, udahlah, Anda dan saya sama-sama Arminian semua. Ya, jangan sombong. Jangan merasa diri lebih hebat dari orang lain. Enggak. Oke, lanjut aja. Langsung ke bahan saya. Ya, ini yang sudah saya paparkan yang lalu. Ya. Oke.
Saya ulangi sedikit yang saya sudah jelaskan ciri poin yang pertama. Ya, jadi dari Yohanes 3:16 yang saya sudah jelaskan yang lalu, kalau saudara ada yang belum dengar yang lalu, silakan lihat di YouTube ya. Karena kalau saudara tidak melihat itu, saudara langsung ke sini itu saudara tidak nangkep, nanti nggak ada sesuatu yang hilang ya. Ada suatu message yang saya mau sampaikan itu, saudara nggak di situ. Jadi dari Yohanes 3:16 itu saya sudah jelaskan ada dua faktor. Satunya faktor anugerah Allah, satunya faktor keputusan manusia yang menentukan. Makanya bagi Arminian, Yohanes 3:16 itu ayat andalan juga bahwa semua bukan dari Tuhan. Sebagian aja dari Tuhan. Yaitu karya Kristus itu dari Tuhan. Tapi manusia mau ambil keputusan mau percaya atau tidak percaya, nah itu manusia yang menentukan. Bukan Tuhan yang menentukan. Manusia yang ambil keputusan mau percaya atau tidak. Nah itu bagi Arminian. Yohanes 3:16 ini dua sisi. Ya, ada sisi Allah yang memberikan anugerah dan sisi manusia yang mengambil keputusan. Oke. Lalu saya lanjutkan. Jadi saya simpulkan ya yang Yohanes 3:16 itu. Saya akan nulis ini. Ciri-ciri Arminianisme itu melihat semuanya itu, hampir semuanya itu dilihat secara fenomena. Dilihat secara fenomena. Fenomena itu namanya fenomena itu gejala yang nampak di luar. Ya, menilai dari gejala yang nampak itu fenomena. Jadi contohnya yaitu tadi, misalnya Tuhan menawarkan karyanya. Tuhan sudah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dunia, menebus dosa manusia, sudah tuntas, sudah mati, sudah bangkit, sudah naik ke surga. Sekarang tinggal, hai manusia, percayakah engkau akan karya Kristus ini? Nah, jadi kan ditawarkan, mau percaya atau enggak? Nah, kalau kamu percaya, selamat. Enggak percaya, binasa. Sudah. Berarti kan Tuhan itu hanya menawarkan aja. Nah, ini yang dilihat secara fenomena. Oke ya. Saya langsung masuk ke, saya tulis di sini poin 1 itu. Jadi ada beberapa unsur yang menjadi penekanan, yaitu kasih Allah. Ya, kasih Allah. Kedua, anugerah Allah. Ketiga, keadilan Allah. Nah, 3 ini yang menjadi penekanan daripada Arminian, ajaran Arminian itu mereka teguhkan ya ajarannya dari 3 hal ini, kasih Allah, anugerah Allah, keadilan Allah. Kasih Allah itu Allah begitu mengasihi manusia sehingga dia mau mengorbankan anaknya yang tunggal. Dan anak yang tunggal itu sudah begitu berkorban, itu diberikan secara cuma-cuma gratis. Nah, jadi sebetulnya gratisnya itu di sini. Arminian juga memahami pemberian secara gratis, yaitu karya Kristus yang sudah mau mati di kayu salib, menebus saudara dan saya sebagai orang berdosa. Dan penekanannya kepada keadilan Allah. Keadilan Allah adalah barang siapa yang
mau percaya kepada Kristus, maka kepadanya diperhitungkan darah Kristus yang sudah membeli mereka. Tapi keadilan Allah berlaku juga bagi mereka yang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka orang yang tidak mau menerima itu orang yang dihukum karena tidak mau percaya. Ya, jadi kalau tidak mau menerima kan berarti dia tidak ditebus dosanya, tidak dibayar dosanya. Jadi Tuhan dengan keadilannya menghukum mereka. Lalu keadilan Tuhan juga menekankan manusia itu semuanya secara merata mendapat tawaran dan panggilan untuk keselamatan ini. Jadi Arminian selalu menekankan sama rata. Manusia juga diberi kemampuan yang sama rata, kesempatan yang sama rata untuk mau percaya atau menolak Yesus Kristus. Ya. Jadi kemampuannya sama. Seluruh manusia punya kemampuan sama, yaitu kemampuan untuk percaya dan juga menolak. Jadi sekarang bagaimana dengan Allah? Ya Allah sekarang setelah berkarya itu lalu menawarkan. Jadi penekanan Allah itu hanya menawarkan dan memanggil. Ayo saudara-saudara, siapa yang mau percaya? Datanglah kepadaku. Percayalah kepada anakku yang tunggal, yang sudah kuutus. Karena siapa yang percaya, dia akan diselamatkan. Tolong adminnya bisa mengadmit yang mau masuk ini. Dari tadi saya tekan-tekan terus yang mau masuk. Ya, jadi Tuhan itu hanya menawarkan dan memanggil. Ayo saudara-saudara, aku sudah menyerahkan Kristus kepadamu. Siapa di antara engkau yang mau percaya kepada Kristus? Nah, jadi Allah menawarkan, ya, itu yang pertama. Yang kedua, cooperation. Nah, ini saya sudah tekankan yang minggu lalu. Jadi bagi Arminian tidak ada penekanan pada Allah yang berdaulat, yang menentukan. Tidak. Allah sangat menghargai keputusan manusia. Ya. Makanya dinamakan cooperation, kerjasama. Kerjasamanya itu ya di pihak Allah ada karyanya, di pihak manusia juga ada karyanya. Itu maksudnya kerjasama di situ. Jadi karya Allah tadi adalah Allah menawarkan keselamatan dan memberi modal atau kemampuan manusia untuk percaya. Sedangkan manusia harus aktif untuk mau mencari dan menerima akan karya Allah itu. Ya, ambil keputusan untuk melakukan suatu decision, keputusan mau percaya dan menerima karya Allah itu, yaitu mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harus percaya. Maka dari pihak Allah yang tadi menawarkan dan memanggil itu, Allah hanya menunggu atau menanti respon dari manusia. Jadi Allah sudah berkarya kan? Aku sudah ngutus anakku yang tunggal. Anakku yang tunggal sudah mau mati bagimu. Sekarang aku tunggu, kamu mau terima atau tidak. Nah itu Allah tinggal menunggu, ya,
manusia untuk meresponi tawaran Allah. Nah, sikap menunggu ini digambarkan, ya kalau orang Armin mau pakai gambaran Alkitab itu digambarkan seperti seorang ayah yang anaknya yang murtad, ya, minta sebagian warisan untuk pergi berfoya-foya, tapi ayah ini begitu setia menunggu anaknya. Jadi digambarkan dengan gambaran ini. Saya dulu waktu Arminian saya juga pakai gambaran ini. Saya ngotot sama orang-orang, saya melawan orang-orang reform, saya pakai Alkitab ini, bagian cerita itu tentang anak yang hilang. Ya, saya bilang, coba kamu lihat bagaimana seorang ayah yang anaknya sudah pergi meninggalkan ayahnya. Ayahnya cuma nunggu saja. Jadi kalau anaknya tidak kembali, ya pasti anaknya binasa. Tapi anaknya insyaf dan mau kembali. Dan papanya atau orang tuanya nunggu dengan setia. Cuma nunggu aja. Jadi Allah itu menunggu. Menawarkan dan menunggu. Nah, itulah penekanan daripada Arminian. Oke. Lalu yang ketiga. Nah, orang Arminian itu mungkin agak bingung waktu bagaimana menjawab tentang pilihan Allah kepada manusia. Bagaimana ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa Allah memilih manusia. Kan dia tidak menentukan Allah memilih manusia. Arminian tidak mengatakan itu. Arminian sebetulnya secara konsisten tidak mengatakan bahwa Allah memilih. Arminian penekanannya lebih kepada Allah menunggu, bukan memilih. Menunggu. Allah tidak menentukan. Kalau memilih kan menentukan. Ya, kalau memilih itu kan menentukan. Nah, itu reform kan selalu penekanannya memilih. Berinisiatif, menentukan. Tidak. Bagi Arminian sama sekali Allah tidak menentukan. Tapi apa? Menunggu. Berarti tidak memilih kan? Tapi bagaimana dengan ayat-ayat yang mengatakan bahwa Allah memilih? Nah, di sini Arminian punya jawabannya. Apa jawabannya? Ya ini poin ketiga. Allah disebut memilih manusia dalam prapengetahuannya. Prapengetahuan. Ya, bahasa Inggrisnya foreknowledge. Foreknowledge. Prapengetahuan. Foreknowledge apa maksudnya? Foreknowledge bahwa Allah itu tahu bahwa yang disebut Allah memilih itu Allah sudah tahu terlebih dahulu bahwa orang yang dia pilih itu nantinya akan mau percaya dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Tuhan itu sudah tahu dulu orang ini bakal akan memilih Tuhan. Nah, itu yang dimaksud Alkitab dengan Allah memilih. Allah memilih itu berdasarkan foreknowledge. Dan itu ada ayatnya loh. Roma 8 ayat 29 dan 30. Itu ada kata foreknowledge-nya. Jadi, itu jadi pegangan utama yang memastikan bahwa Allah itu memilih berdasarkan kemahatauan. Bukan dia yang menentukan. Dia cuma tahu aja. Tahu bahwa orang ini bakal memilih dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu yang Tuhan pilih. Jadi, saya tekankan lagi,
keaktifan Allah dalam berinisiatif, keaktifan Allah itu dalam konteks berinisiatif mengutus anaknya yang tunggal. Dalam hal mengutus anak yang tunggal, manusia itu pasif. Tapi dalam hal mau percaya atau tidak, manusia yang aktif. Ini saya belum tulis, nanti saya tulis pada poin yang keempat. Oke ya, jelas ya. Jadi Allah itu disebut di dalam Alkitab, Allah itu memilih karena berdasarkan prapengetahuannya. Oke ya, lanjut. Nomor 4. Keselamatan tidak ditentukan atau ditetapkan oleh kedaulatan Allah, tapi oleh keputusan manusia dalam kebebasannya untuk memilih. Ya, bentar ini lebih baik saya tebeli langsung aja. Keputusan manusia dalam kebebasannya untuk mau memilih. Jadi karena apa manusia? Karena manusia memang sudah punya kemampuan untuk mau memilih. Ya kan tadi di awal saya sudah bilang Allah itu sudah memberikan sama rata secara adil kepada manusia untuk bisa memilih, mau menolak atau memilih. Itu semua manusia punya kemampuan yang sama rata. Ya, sekali lagi ini saya belum menunjukkan poin-poin di mana sebetulnya poin daripada Arminian ini yang bertentangan dengan reform. Nah, itu nanti ya. Ini saya mau jelaskan dulu argumentasi orang Arminian. Jadi sekali lagi Allah sangat menekankan kebebasan. Kebebasan, tanggung jawab, nah itu penekanan Allah. Jadi Allah tidak secara arogan, bagi Arminian Allah itu arogan sekali kalau menetapkan ini selamat, ini tidak selamat. Wah, itu Allah yang enggak sama sekali, bagi mereka itu bukan Allah Alkitab itu. Allah Alkitab itu Allah yang sangat menghargai keputusan manusia. Dan menghargai akan manusia sebagai pribadi bukan robot. Ya, sebagai pribadi yang bukan robot. Sehingga ya kamu boleh menolak, kamu boleh menerima, silakan pilih. Nah, itu. Itu yang sangat dihargai oleh orang-orang Arminian. Ya, dalam hal ini ya saya tulis di sini. Allah itu pasif, menunggu, dan manusia yang aktif menentukan keputusannya. Jadi dalam hal tadi mengutus anak yang tunggal, Allah aktif, manusia pasif. Dalam hal menentukan saya mau terima atau tidak, Allah pasif, manusia aktif. Oke? Nah, itu mungkin yang disebut 50-50 itu ya di situ. Ya. Sekali lagi Allah tidak menentukan ini selamat, ini tidak selamat, enggak. Manusia yang memilih. Jadi pilih itu Allah itu sebetulnya tidak memilih, tapi Allah itu cuma tahu saja bahwa orang ini pasti saat itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Allah tahu. Dan itu sudah dipastikan. Tidak salah itu. Itu maksudnya memilih di situ. Ya, saudara coba lihat ayat Alkitab. Saudara mungkin kalau lihat ayat ini, saudara sendiri ragu-ragu. Dan mungkin saudara bisa membenarkan orang Arminian. Dan memang ini ayat andalannya. Ya, Roma 8. Ayat 29.
Oke, silakan tolong dibaca. Roma 8 Oke. ayat 29 dan 30. Roma 8 ayat 29 dan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya. Perhatikan ayat 29. Kalau bahasa Indonesia ini enggak terlalu jelas ya. Coba saya share dulu ayatnya. Bahasa Indonesia. Roma 8 ayat 29. Ya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, dan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, ayat 28 aja deh. Ayat yang ke-28 kita tahu. Sorry. Enggak. Sorry. Bukan 28. Ayat 29 saja yang tadi sudah dibacakan. Sekarang kita lihat ya ayat 29 ini. Ya, ini kan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Oke. Bahasa Inggrisnya. Coba King James Version. Nah, for whom he did foreknow. Nah, lihat tuh. Kepada siapa dia sudah tahu lebih dulu. Dia, he also did predestinate. Dia juga mempredestinasikan. Ya, untuk ya menjadi gambar anaknya. Ya, that he might be the firstborn among many brethren. Yang lahir pertama dari semua saudara. Ya, jadi perhatikan foreknow. Foreknow itu, wah, itu sudah jelas-jelas itu Allah menetapkan berdasarkan kemahatauannya. Ya kan? Bagaimana orang reform menjawab ini? Ini betul-betul ini dari kemahatauan Allah. Allah memilih berdasarkan kemahatauannya. Jangan anggap orang Arminian bodoh-bodoh ya. Jangan-jangan orang reform yang bodoh. Karena tidak baca ayat ini baik-baik. Ayat ini jelas-jelas ada foreknow-nya. Ya. Nih. Coba lihat terjemahan lain. Revised Standard Version. Nah, sama. For those whom he foreknew, he also predestined. Ya. Jadi semua yang dia tahu lebih dulu, dia mempredestinasikan untuk ini tadi menjadi serupa dengan gambar anaknya dan seterusnya. Foreknew lagi nih, foreknew dari prapengetahuan Allah. Coba lihat lagi.
American Standard Version. Nah, sama semua. For whom he foreknew, he also foreordained. Ya, foreordained ya sama dengan predestinasi. Oke ya, jadi benar loh ini, foreknew. Ya, tapi nanti Reform mesti menjawab ini. Saudara sebagai orang Reform harus menjawab ini. Ya, tapi belum sekarang. Yang jelas memang ada ayat di Alkitab tentang foreknew ini kan. Itu. Oke, lanjut. Ya, benar ya. Nomor 3 yang tadi. Allah disebut memilih manusia dalam prapengetahuannya. Bahwa manusia tersebut akhirnya akan mau percaya dan menerima Tuhan dalam kehidupannya. Keaktifan Allah itu hanya waktu mengutus anak yang tunggal. Dalam mengutus anak yang tunggal memang manusia pasif. Tapi dalam manusia mengambil keputusan untuk mau menerima atau menolak, itu adalah berdasarkan kebebasan manusia untuk memilih. Oke, sekarang kelima. Ketaatan atau kesetiaan manusia sebagai syarat penting. Ya, sebagai syarat penting. Untuk manusia, syarat penting bagi manusia untuk finalnya dapat memperoleh kemenangan untuk berhak masuk surga. Jadi ketaatan ini hal yang amat sangat mutlak penting. Kalau tidak taat, Anda binasa. Kalau taat, Anda selamat. Jadi mau taat atau enggak taat, tergantung juga pada manusia itu. Nah, ini yang jadi cukup kontras ya dengan Reform tentang bagaimana manusia itu di dalam menentukan dia mau setia atau tidak. Itu terserah manusianya mau setia apa enggak. Ya, manusia yang menentukan dia setia apa tidak. Nah, itu. Jadi dalam hal ini kalau ayat tentang kesetiaan enggak usah tanya lagi deh. Banyak ayat tentang kesetiaan itu. Ya, sebentar saya share lagi. Nih. Ayat-ayat tentang kesetiaan. Wah, ini banyak ini. Tapi kebanyakan saya ambil dari Yakobus semua karena memang Yakobus itu sangat mementingkan perbuatan menurut tafsiran Arminian. Ya, saya ulangi lagi yang kelima. Ketaatan atau kesetiaan manusia sebagai syarat penting bagi manusia untuk finalnya ini dapat memperoleh kemenangan untuk berhak masuk surga. Karena apa? Karena kalau kamu pada finalnya kamu tidak setia sampai mati, alias finalnya kamu itu murtad, alias finalnya kamu menyangkal Tuhan, alias finalnya kamu tidak setia, nyeleweng misalnya, ya mungkin berzina, mungkin ngerampok, mungkin membunuh orang, ya kamu binasa kalau finalnya kamu tidak. Ya istilah umumnya finishing well. Wah. Itu senang itu pakai istilah finishing well itu.
Jadi kalau kamu tidak finishing well, maaf, kamu ditolak, tidak bisa masuk surga. Itu, dan barang siapa yang setia sampai mati akan diberikan mahkota kehidupan. Itu di kitab Wahyu kan banyak ayatnya. Udah pokoknya tentang kesetiaan enggak usah ragu-ragu lah. Alkitab banyak sekali menekankan kesetiaan, ya kan? Itu. Saya enggak usah bacakan ya ayatnya, nanti Anda baca sendiri deh. Ini Yakobus ini banyak sekali. Tapi nanti sebetulnya kita harus menjelaskan juga ayat-ayat ini. Kenapa Yakobus begitu menekankan perbuatan? Ya, cobalah kita baca aja. Nanti kalau enggak dibaca, dipikir kok kurang fair ya. Kurang fair kita ini. Kita ini maunya baca ayat reform aja, ayat Arminian enggak dibaca. Oke, Yakobus pasal 2 ayat 14. Ayo silakan. Bacakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Yes. Ini tantangan Yakobus terhadap orang yang cuma ngomong iman, tapi tidak punya perbuatan. Nah, sampai tantangannya dengan kalimat yang tajam ini, dapatkah iman itu menyelamatkan dia kalau tidak ada perbuatannya? Dengan kata lain, kamu kalau punya iman, lalu perbuatanmu akhirnya kamu tidak setia, fail. Ya, fail. Gagal. Binasalah kamu. Karena kamu tidak setia. Jadi makanya orang Arminian itu selalu menekankan kita belum pasti selamat. Sekarang kalau setia, you mati sekarang, selamat. Tapi nanti di akhir hidupmu, kalau kamu tidak setia, maaf, pintu surga tertutup bagimu. Karena kamu tidak setia. Jadi syarat keselamatan apa? Setia sampai mati. Ya itu sudah. Ayat-ayat lain nanti baca sendiri ya. Ini kan sudah jelas ini. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jawabannya, ya tidak dapat. Mana bisa iman menyelamatkan kalau kamu tidak ada perbuatan. Berarti perbuatan itu sangat menentukan keselamatanmu. Dengan kata lain begitu kan. Ini loh, ayatnya ini sudah sangat jelas sekali. Ini cuma saya bacakan satu ayat saja. Nanti kalau ayatnya tambah banyak, saudara juga bisa jadi Arminian loh, saudara. Ya. Ya, saya ini cuma mau menguji orang reform. Apakah betul-betul Anda itu reform? Bisa enggak jawab ayat-ayat seperti ini? Ya, jawab yang ayat tadi bagaimana? Ya, tentang for Tuhan itu menetapkan berdasarkan kemahatauannya. Ya kan? Lalu Yohanes 3:16. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, kan barang siapa percaya, yang menentukan kan manusia sendiri mau percaya atau tidak. Oke. Lanjut. Masih seru ini. Nomor 6. Jika seorang sudah menerima anugerah keselamatan, ini tadi saya sudah sebut dikit ya. Jika seorang sudah menerima anugerah keselamatan dari Allah, namun tidak sungguh-sungguh setia mengikut Tuhan, alias murtad, ya ini terusannya tadi kan, not finishing well,
maka orang itu pasti binasa alias kehilangan keselamatannya. Beberapa ayat yang dianggap menunjang kemurtatan itu ada ayatnya Ibrani 6 ayat 4 sampai 6, peristiwa Saul yang ditinggal roh Tuhan, peristiwa Yudas yang mengkhianati padahal Yudas dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri, peristiwa Demas, ya, nah salah Demas itu sudah meninggalkan Rasul Paulus, 2 Timotius 4 ayat 10 dan seterusnya. Jadi ada orang-orang yang murtad. Coba lihat Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 ya. Mari kita baca Ibrani 6 Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Ya, silakan. Saya bacakan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalahkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Perhatikan. Ya, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, mengecap firman yang baik dari Allah, karunia-karunia dunia yang akan datang. Ya, apalagi kalau bukan orang yang sudah percaya kan, dan orang yang sudah mendapat anugerah dari Tuhan kan. Namun dikatakan namun yang murtad lagi. Nah, jadi memang menurut ayat ini ada orang yang murtad, sudah ikut Tuhan, sudah percaya sama Tuhan, tapi murtad. Ibrani 6 ayat 6. Jadi ya, orang Arminian kan setia pada kitab suci. Kalau kitab suci memang mengatakan ada orang murtad, kenapa kita bilang sekali selamat tetap selamat? Itu ajaran menolak firman Tuhan. Karena firman Tuhan menegaskan ada orang-orang yang tadinya sudah diselamatkan, tapi karena tidak setia, ya, tidak berpaut pada firman, akhirnya murtad. Jelas-jelas ini Alkitab yang ngomong. Kalau Anda tidak mau percaya ini berarti Anda tidak mau menerima Alkitab. Adalah firman Allah. Nah, yo, orang-orang reform. Mana yang gembar-gembor katanya sekali selamat tetap selamat. Ini loh buktinya ada orang murtad. Saul juga, ya kan, jadi raja. Akhirnya roh Tuhan meninggalkan Saul. Sampai matinya bunuh diri. Lalu Yudas dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Tapi tidak setia, murtad, kurang ajar, mengkhianat kepada Tuhan Yesus. Akhirnya bunuh diri. Itu tanda-tanda orang tidak selamat itu. Ya. Padahal Tuhan yang pilih. Nah, berarti orang yang sudah diselamatkan Tuhan bisa murtad. Oke, ayat-ayat lain ya banyak orang, contoh-contoh orang murtad banyak. Saudara jangan pikir ayatnya Arminian tuh tidak banyak. Saya itu nyimpen ayat-ayat Arminian banyak sekali. Ya, kalau mau dijelaskan 1 semester itu menjelaskan ayatnya Arminian. Ya, cuma kalau dibahas semua lah ya habis waktunya. Jadi ya sudah, ambil satu contoh aja. Udah cukup lah. Satu contoh itu memang itu menunjukkan ada orang murtad. Jangan banyak-banyak, Pak. Nanti jadi Arminian tak kabeh loh, Pak. Ya. Nanti saya berdosa ya.
Kayak tadi bela terus sih. Pak, maka itu Pak, kita kan tadinya Arminian Pak semuanya. Jadi pada kabur Pak. Karena nanti pada masuk neraka semuanya, pada pada gak taat. Gimana? Oke, lanjut. Ya. Jadi ini tadi Ibrani 6 ayat 4 sampai 6, peristiwa Saul tinggal roh Tuhan, Yudas mengkhianati dan seterusnya. Oke, ini sudah saya cukup sampai di sini menjelaskan Arminian. Saya berhenti sampai di sini. Apakah ada yang belum jelas tentang Arminian? Sekali lagi loh ya. Ini penjelasan tentang Arminian, bukan untuk apa yang menunjukkan menyerang Arminian. Jangan. Ini bukan forum untuk menyerang. Ini saya cuma kasih penjelasan Arminian. Saudara ada yang nggak ngerti atau ada yang mau bertanya, silakan. Saya beri kesempatan. Ada Pak. Silakan. Ya. Saya memposisikan sebagai seorang Arminian. Yes. Dalam bahasa kerennya saya berempati 1000% Arminian. Oke, Pak silakan menjawab dakwaan saya Pak. Nah, kalau saya jawab kan langsung nantang Anda lah. Oh enggak, maksudnya kan Pak ini menguraikan dari sisi Arminian. Iya. Bagaimana pihak Arminian menjawab pertanyaan saya, gitu maksud saya. Oke, saya mengamati memang betul Pak. Ini hampir di seluruh Alkitab lebih banyak ayat-ayat yang bertolak tentang Arminian. Betul Pak, saya juga memahami dari awal. Sampai di PL pun itu semua rasanya seperti kalau bersalah dihukum. Kalau mengikuti perintah, peperangan menang gitu ya. Itu kan berarti sisi manusia yang ditonjolkan. Nah, bagaimana pihak Arminian menjelaskan bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa, bahwa kuasa dosa lebih besar daripada kuasa manusia. Bagaimana pihak Arminian menjawab ini, Pak? Baik, saya jawab sebagai seorang Arminian. Pembela Arminian hari ini dan Ya. seterusnya sampai kepada pendakwa Arminian. Silakan, Pak. Jadi begini, bagi Arminian, manusia memang sudah jatuh dalam dosa. Tapi tadi yang saya sudah tekankan, Allah tidak lalu membiarkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini lalu istilahnya terjerumus sampai sedalam-dalamnya sampai mati. Enggak. Jadi sepertinya biarpun sudah jatuh tapi ditopang gitu loh. Sudah jatuh tapi ditopang, enggak sampai tergeletak. Jadi manusia ini masih punya kesadaran untuk bisa mau memilih jalan yang Tuhan tawarkan atau menolak yang Tuhan tawarkan. Itu maksudnya begitu. Manusia itu semua punya kemampuan, masih punya kesadaran yang sama untuk bisa menerima jalan Tuhan. Nah, itu Arminian. Boleh lagi, Pak? Apa? Boleh lagi tambah? Boleh. Kita tahu namanya lingkungan sangat mempengaruhi. Kalau semua lingkungan saya adalah pemabuk, apakah Arminian berani menjamin bahwa dengan usaha saya tidak akan jadi pemabuk? Atau kalau semua lingkungan perokok, kita ada di lingkungan asap, bukankah secara teori apa itu kita juga menjadi perokok pasif? Apakah seorang Arminian bisa yakin paru-parunya tidak kotor? Bagaimana pihak Arminian menjawab serangan saya ini? Arminian sangat punya keyakinan bahwa manusia itu masih punya hati nurani.
hati Kemampuan. nurani. Jadi meskipun Anda itu dipengaruhi jelek, tapi hati nurani Anda masih bicara. Ya. Sehingga dalam lingkungan yang sejelek-jeleknya masih ada orang bisa bagus. Masih ada orang yang bisa mempertahankan dirinya misalnya dalam lingkungan merokok, dia tidak merokok. Masih ada orang yang seperti itu. Ada itu. Jadi Arminian yakin manusia punya potensi dasar untuk bisa memilih mana yang benar, mana yang tidak benar. Ya itu namanya akal budi. Manusia itu masih punya akal budi. Kalau binatang nggak punya. Ya, binatang itu nggak bisa membedakan majikannya ini perampok, pembunuh, atau orang baik-baik. Anjing nggak bisa membedakan. Pokoknya yang ngasih makan sama dia itu majikannya, dan dia mau setia kepada majikannya, entah majikannya perampok, entah majikannya pembunuh, entah majikannya orang baik-baik, pokoknya dia setia sama majikannya. Nah itu anjing. Tapi manusia itu bisa membedakan mana yang jahat, mana yang baik, ya mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah itu Arminian percaya manusia punya kemampuan itu. Oke, itu dulu berbagi dengan yang lain. Bagaimana? Sudah unggul saya sebagai Arminian? Ayo, pindah Arminian. Nggak bisa nembak, soalnya Pak Siri susah Pak. Kalau bisa nembak, Pak. Anda KO langsung. Pak Andi, kan manusia udah rusak total, udah terputus Udah. oleh Allah, ya kan? Ya, itu kan kalau Anda. Arminian menurut- tidak mengaku itu. menurut Pak Andi kan alasannya, jadi manusia selalu kan mempunyai alasan nggak mau disalahin. Sebenarnya kita udah terputus, ya udah rusak total lah, udah nggak bisa Ya, diperbaiki. itu kan reform, Bu. Ini Arminian. Ya kan tadi mau menyerang Pak Andi. Oh, nyerang saya. Iya. Loh, Boleh, Pak. Boleh, Pak. saya Ini, Pak. jawab begini, itu kan ibu. Iya betul. Itu kan ibu. Itu fair Saya sekali. ini tidak seperti itu, Bu. Oh, betul. Antelani KO, langsung diem dia. Pokoknya. Pokoknya. Malam Andi, Nggak menang, nggak menang. Ya, Pak Liman. Silakan. berarti menurut Pak Andi itu orang Armenia itu dalam segi keselamatan dia ragu-ragu gitu Pak, berarti Pak ya. Secara pikir dia ragu-ragu terus Pak ya. Apa Iya. selamat apa enggak gitu. Karena Iya. ditentukan oleh waktu Iya. Bukan ragu-ragu. Lah, kalau ragu-ragu itu Rendah hati. Nggak percaya diri. Kita ini rendah hati. Nggak kayak orang reform tuh sombong-sombong Iya, itu. Nggak percaya diri. Orang reform tuh sombong-sombong. Ya, oh. Ya, IR. toh, merasa diri sudah benar, pasti masuk surga. Ya, Semua toh. orang salah. Ya benar, Dewi. Kan Ya, Tuhan mengasihi. Orang Arminian itu rendah hati, kita enggak pasti, enggak bisa kita memastikan, Tuhan yang memastikan, ya toh. Karena Tuhan kan karena anugerah dia mengasihi benar sama ciptaannya. Kalau Pak Andi kan manusia yang selalu banyak alasan. Gitu. Dia kan Alasan karena apa? begitu besar, Saya karena ini begitu besar dia cintanya kepada manusia, maka itu dia mau selamatkan. Kalau kita mau bersedia, iya, Arminian percaya Tuhan mau menyelamatkan kita. Arminian percaya Tuhan mau Tapi kita enggak menyelamatkan mau. kita. Siapa yang bilang Tuhan tidak mau menyelamatkan? Tapi up to me. Kong sudah melakukan perbuatan sampai disalib, kok sudah melakukan hak kewajibannya. Tuhan sudah melakukan. Manusianya. Andi, Ya, murid-murid Anda hari ini gagal dalam berempati, Masuk Pak. Arminian semua, Pak. karena kan anak muridnya kan kita kan emang anak muridnya semuanya Armenian. Hari ini kan guru, ya. Hari ini guru kita mengajarkan coba berempati kita di posisi Arminian. Mari kita bernarasi sebagai seorang Arminian. Begitu maksud saya. Biar fair pembahasannya. ya. Clear Pak Aryo, clear, sangat clear. Lanjut Pak.
Andi. Sudah ya. Andi. Ya, Theodor. Pak, tolong saya Pak. Saya masuk dalam pencobaan ini Pak. Saya berpikir gini Pak. Ya, itu tanggung jawabmu sendiri. Kalau kamu masuk pencobaan itu. Pak, saya berpikir Armenian dengan Calvinis, miniaturnya adalah Yakobus Armenian dengan Theodor Beza. Nah, ketika Yakobus Armenian mengkritisi ulang Theodor Beza, berarti kan problemnya ada di rasio, Pak, pikiran. Nah, itu masalahnya ada judul buku Momentum itu, apakah pikiran manusia dipersalahkan gitu. Saya kok mikirnya ke sana-sana gitu, Pak. Ini tolong saya, Pak. Saya masuk dalam pencobaan ini, Pak. Ya kalau Theodor tolong ya udah sama Pak Andi aja. Kita semuanya Armenian, kamu kan sama Pak Andi. Aja. Apakah masalahnya pikiran manusia lalu dipersalahkan gitu, Pak Andi? Maka itu karena kamu terlalu banyak mikir soal Beza gitu kan? Iya. Saya jawab, Pak. Pertanyaan Ya, Pak Atio boleh. Pak Elia yang jawab aja. Ya, karena Anda masih berpikir dari sisi Anda. Cobalah Anda berpikir dari sisi Allah yang menciptakan alam semesta. Maka Allah akan berada di pihak Calvinisme. Mungkin begitu, Pak. Balik. Ini Anda ini bicara sebagai Reform atau Arminian? Iya, kebalik itu omongannya. Itu kan katanya Elia, Pak. Orang Allah kok berpihak pada manusia. Iya. Kita berpikir ya. Kita Sudah berpikir Elia, Pak bagaimana. Elia. Bertanya Pak Andi. Oh ya, silakan. Siapa yang mau tanya? Ini Pak Andi. Oh ya, ini silakan. Pak Andi, dengan perspektif Armenian seperti itu, maka wajar ketika seseorang berpendapat tentang doa berpuasa, bahwa doa itu adalah sarana, doa dan penyembahan adalah sarana tercepat untuk terkoneksi dengan Allah, dan berpuasa adalah mempertegas keinginan manusia itu untuk cepat terkoneksi dengan Allah. Apakah itu bentuk spektrum dari perspektif Arminian tersebut, Pak? Oh iya, karena doa puasa itu sangat menentukan. Kalau kita tidak rajin doa dan puasa, Tuhan juga akan murka sama kita. Makanya harus doa dan puasa supaya Tuhan itu berbelas kasihan sama kita. Ya, dan doa puasa itu juga menunjukkan kesungguhan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau kamu memang anak Tuhan yang sungguh-sungguh dan mau setia, ya harus doa puasa. Supaya dengan doa puasa itu Tuhan itu berbelas kasihan kepada kita. Ya. Kalau Tuhan murka, ya Tuhan marah, lalu kita tidak doa puasa, ya kita bisa kena murka Allah, kita ya cilaka udah. Seperti itu. Jadi doa puasa itu untuk, ya contohnya yang seperti saya dulu kasih tahu tentang Musa yang melunakkan hati Tuhan itu loh. Ya toh? Nah, itu kalau Musa tidak melunakkan hati Tuhan kan Israel kan binasa itu. Dijebak. Oh, Pak Andi dijebak nih. Bukan dijebak ini. Ini saya Arminian kok sekarang. Ini dijebak nih Heni. Hen, hati-hati Hen, dijebak Hen. Ya Bu. Enggak, saya ingin mempertegas pemahaman saya tentang Armenian. Apakah ketika saya mendengarkan orang berpendapat seperti itu, oh berarti ini masih Armenian gitu loh Bu, maksud saya. Iya betul. Oke ya. Sudah. Malam Pak Andi. Malam Pak Andi. Pak Sony silakan. Ya, terima kasih Pak Andi. Selamat malam. Malam. Tadi Pak Andi Sony tinggal di mana ya Pak? Saya di Jakarta Pak. Oh Jakarta ya. Silakan ya. Pak. Oke, tadi Pak Andi mengatakan bahwa di dalam pra pengetahuannya itu Allah, ya.
Ya berarti kan sudah dalam predestinasinya Allah, dia menentukan bahwa akan ada, apakah begitu dia? Orang-orang mau percaya sama dia. Apakah Bukan Allah menentukan. Allah cuma tahu ada orang yang akan memilih Tuhan. Oh, oke. Itu Jadi dia hanya mengetahui, tapi berarti di dalam mengambil keputusan itu tidak ada campur tangan Allah, hanya 100% diberikan kepada manusia. Apakah begitu? Yes, betul. 100% manusia yang menentukan. Oke. Nah, bagaimana dengan bayi atau orang-orang yang belum mengambil keputusan ketika dia meninggal? Bagaimana pandangan dari orang Armenian, Pak? Menurut orang Armenian, bayi masuk surga karena belum melakukan yang jahat. Berarti mereka tidak percaya akan adanya dosa asal, begitu ya? Percaya, tapi perbuatan manusia itu yang menentukan finalnya. Nah, Karena kalau bayi kan belum berbuat, menurut Armenian loh ya, bayi kan belum berbuat dosa, jadi dia istilahnya tidak ada pengadilan Allah yang menghakimi dosanya dia, itu tidak ada. Meskipun dia ada dosa asal begitu dari Adam dan Hawa. Ya. Tapi kan ya itu Kristus kan sudah mati dan sudah menebus. Ya sudah, berarti bayi ini masih murni suci gitu loh. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang belum pernah mendengar mengenai Kristus, sedangkan mereka belum mengambil keputusan? Nah, itu bagaimana pandangan Armenian, Pak? Nah, menurut pra-pengetahuan Allah, orang yang belum belum sempat dengar tentang Kristus, kalau toh dia nanti diperkenalkan Kristus, tetap menolak. Nah, kembali lagi kepada pra-pengetahuan Allah lagi. Jadi ya dia mati belum ketemu Kristus atau belum pernah dengar Injil misalnya. Ya dalam pra-pengetahuan Allah tidak akan salah, keputusan Allah tidak akan salah kalau dia akhirnya binasa, karena Allah juga sudah tahu kalau toh dikasih Injil pun dia tetap menolak. Ini apa? Presuposisinya itu for knowledge-nya God ya. For knowledge. Itu sangat penting, for knowledge itu. Yes, jadi presuposisinya itu. Yes. Ini yang nanya Sony Langi ya? Iya, Kuili. Thank you, Kuil. Makanya suaranya tahu langsung. Oh, gitu ya. Saya satu dulu dengan Kuili. Thank you, thank you. Ya. Oke, makasih Pak Andi. Ya. Pak Andi. Belum tahu, dia kan belum ada. Andi. Ya, Pak Pramana. Keselamatan seseorang, manusia bisa selamat itu karena percaya dulu atau karena dilahirkan kembali dulu, Pak? Menurut Armenian, percaya dulu, baru lahir baru. Kalau percaya, padahal dia kan mati secara rohani. Tidak, Armenian tidak percaya mati rohani. Lah Adam dan Hawa itu kan setelah berdosa putus hubungan antara Allah dan manusia. Dia tidak percaya putus itu putus, benar-benar putus. Dia percaya manusia tidak mati, benar-benar mati. Tapi ya semacam koma. Wah, nah itu gitu ya. Dia tidak percaya bahwa manusia itu total rusak, masih bisa. Iya, tidak percaya. Saya tidak percaya itu. Ya. Manusia total rusak itu saya tidak percaya. Kecuali kalau anugerah yang nanti kasih ini sadar. Bu Kwili, kita kan bicara nih bukannya ini Bu Kwili dengan Pak Andi. Pak Andi kan belum pernah ke sorga gitu loh. Ya kan? Jadi masih pikiran kita sama semuanya.
Belum pernah ke sorga. Oh, bukan. Oke. Coba Sudah kita ya. mengabaikan kalau doktrin reform tuh kita keluarkan di sini itu pertanyaan Pak Sony itu bagus. Pak Andi bisa jadi pembela Arminian. Ternyata kita harus bisa memahaminya. Pembelaan Pak Andi itu luar biasa karena beliau memang Arminian sejati dulu. Mungkin ada Iya. yang lain lebih mau menembakin Pak Andi, silakan. Terima kasih Pak Sony, Anda luar biasa. Ya. Oke, sudah ya. Sekarang udah kurang 20 menit. Saya akan melanjutkan. Oke, jadi kembali ke bahan ini tadi. Nah, sekarang saya sudah mau mulai masuk ke pandangan reform ya. Tapi sebelum saya masuk ke pandangan reform, saya mau cerita dulu ya. Cerita bagaimana saya menjadi reform, dari Arminian menjadi reform. Saya sampai tingkat ketiga dari sekolah Alkitab yang saya ikuti. Ya, waktu itu saya juga berdebat terus dengan Pendeta Stephen Tong. Karena beliau juga dosen saya dan di kelas itu debat terus dengan saya. Nggak habis-habis sudah, pokoknya dua habis-habis sampai ya Pak Tong sendiri mungkin nggak pernah lupa itu perdebatan. Jadi antara saya sama Pak Tong aja terus berdebat terus. Tetap saya pegang Arminian, ya. Lalu setelah itu saya karena tugas di tingkat 3 itu ada istilahnya kerja praktek pelayanan. Maka saya ditugaskan untuk praktek di satu gereja di Jawa Tengah, ya. Dan gerejanya pas di kota istri saya. Tapi saya enggak ketemu istri saya pada waktu itu, enggak, ya. Jangan curiga dulu ya. Nah, jadi saya waktu praktek, saya itu diminta oleh pemuda di situ, ya ini semua dalam providensi Allah. Saya diminta di pemuda itu untuk membawakan satu tema, dan temanya itu tentang apa lahir baru. Apa lahir baru? Ya bagi saya ya saya akan membuat konsep lahir baru itu secara Arminian kan. Jadi orang bertobat baru lahir baru. Tapi kemudian dalam mempersiapkan bahan itu saya baca-baca buku, saya macam-macam lah pokoknya bahan-bahan itu, bahan kuliah saya pelajari lagi. Terus tiba-tiba bisa muncul satu pikiran begini. Kenapa disebut lahir kembali? Apanya yang lahir? Nah, itu pertanyaan saya ya. Jadi saya kalau mau menyampaikan satu tema, biasanya saya tanya-tanya sendiri pada diri saya. Kenapa disebut lahir? Apanya yang lahir? Ya, lahir kembali kan. Apanya yang lahir kembali? Lalu sebelum lahir, apa yang terjadi? Setelah lahir, apa yang terjadi? Nah, kenapa kok dikatakan di Alkitab juga, kamu harus lahir kembali. Kalau tidak lahir kembali, tidak bisa melihat kerajaan surga. Saya dulu menafsirkan melihat kerajaan surga itu simple. Maksudnya, ya kalau kamu tidak diselamatkan Tuhan, ya kamu tidak bisa masuk surga. Itu aja. Pikiran saya itu simple kan. Jadi kalau kamu tidak dilahirkan kembali, ya kamu tidak bisa masuk surga. Begitu. Tapi setelah saya lihat konteks daripada Yohanes 3
ayat 1 dan seterusnya itu pertemuan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Saya mulai berpikir, kenapa ya? Kenapa Nikodemus yang bicara dengan bagus kepada Tuhan Yesus bahwa engkau adalah bahkan dipanggil rabi, dan engkau tidak mungkin bisa melakukan mujizat-mujizat itu kalau engkau tidak diutus dari Allah. Itu kan Yohanes 3. Kenapa Tuhan Yesus langsung jawabnya dari ayat 2 ke ayat 3. Ayat 3-nya Tuhan Yesus bilang, aku berkata kepadamu, jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Apa hubungannya perkataan Nikodemus dengan jawaban Tuhan Yesus? Nah, coba ini saya ajak saudara lihat ayat Alkitabnya. Yohanes, ini saya pernah menyampaikan juga ya, ini dalam khotbah. Yohanes pasal 3 ayat 2. Injil Yohanes pasal 3 ayat 2 sampai ayat 3. Coba tolong dibacakan. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, apa hubungan ayat 2 dan ayat 3? Saya waktu pertama kali merenungkan, ya baca sih sudah sering baca, tapi waktu merenungkan, kok ayat 2 dan ayat 3 itu tidak nyambung. Ya, mestinya kan gini loh, kalau namanya bicara itu sopan santun ya. Kalau Nikodemus bilang, Rabi, bayangkan loh, Nikodemus itu lebih tua dari Tuhan Yesus. Dia soalnya sudah sebagai ini pemimpin senior, ya. Dia adalah orang Farisi, ya, pemimpin agama Yahudi, tidak mungkin orang muda. Oke. Lalu itu Nikodemus sampai menghormati Tuhan Yesus dengan luar biasa dan mengatakan Rabi. Waduh, itu sudah amat sangat luar biasa ya. Jadi misalnya siapa gitu, pendeta besar ya di Indonesia misalnya, datang ke rumah saya, lalu dia bilang, guru, loh, wah saya ini siapa kok dipanggil sama dia guru, dia lebih senior dari saya, nah gitu ya. Nah, ini Tuhan Yesus dipanggil Rabi. Kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Loh, ini kan sudah kata-kata yang bagus, kata-kata yang sangat menghormati, kata-kata yang bahkan luar biasa hormatnya dari seorang senior kepada seorang junior. Tapi Nikodemus punya hati yang benar-benar memang tulus ya. Dia ngomongnya ini tulus. Bukan pura-pura. Mestinya jawaban Tuhan Yesus adalah, oh ya. Bapak senior, terima kasih Bapak sudah mau datang ke sini malam-malam ya. Saya sangat appreciate, saya sangat menghargai Bapak yang sudah mau datang ke rumah saya. Enggak. Langsung Tuhan Yesus bilang, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Allah kaget dari omongan yang begitu sopan, tahu-tahu jawaban Tuhan Yesus ini tidak simpatik sama sekali loh. Sama sekali tidak simpatik. Ngomongnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah.
Lalu di ayat 4 Nikodemus bingung. Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Nah, ini bukti Nikodemus sudah tua. Dia sendiri mengakui bahwa dia sudah tua. Ya. Sebentar. Nih. Kalau ia sudah tua. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nah, lalu ditegaskan lagi oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu ayat 7. Perhatikan ayat 7. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kamu loh ya. Kamu ini sudah berarti menunjuk kepada Nikodemus. Seorang Nikodemus harus dilahirkan kembali. Kalau tidak gitu, tidak bisa melihat kerajaan Allah. Yang kedua, tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, jadi apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Nah, ini ayat-ayat ini yang makin membuat saya bertanya-tanya tentang lahir baru. Akhirnya saya dapat pencerahan. Ya, dan bagi saya ini pencerahan ini rahmat Tuhan yang luar biasa bagi saya. Yaitu apa? Orang sebelum lahir ya berarti belum hidup. Sebelum lahir ya belum hidup. Berarti dia mati. Dan orang yang mati berarti tidak bisa membuat dirinya sendiri hidup. Sehingga kalimat ini adalah kalimat yang tidak kentara tetapi sangat jelas. Yaitu apa? Kata dilahirkan kembali. Tuhan Yesus tidak mengatakan kamu harus bisa melahirkan kembali dirimu. Enggak. Tapi Tuhan Yesus bilang jika seorang tidak dilahirkan kembali. Kata dilahirkan kembali itu kalimat apa? Kalimat apa? Pasif, bukan aktif. Pasif. Bukan dari kemampuan orang itu. Tapi ada kuasa yang melahirkan kembali. Nah, tadi ya. Jadi renungan yang tadi pertama saya bilang, sebelum lahir berarti mati. Dan orang mati tidak bisa membuat dirinya hidup. Harus ada kuasa yang bisa menghidupkan. Dan itu persis seperti kata dilahirkan kembali, yaitu kalimat pasif. Bukan karya manusia itu, tapi ada karya ilahi. Dan itu sesuai juga dengan ayat 5. Juga ditulis dilahirkan lagi. Ada orang yang menguraikan air dan roh itu apa, air itu apa, roh itu apa. Tapi saya membaca tulisan dari beberapa penafsir, Reform mengatakan bahwa tidak dibedakan. Yang dimaksud dilahirkan dari air dan roh ini juga nama lain dari dilahirkan kembali. Dan tidak usah pusing-pusing menguraikan air dan roh, nanti tambah keliru. Ya, yang dimaksud Tuhan Yesus air dan roh ini konteksnya tetap termute, Pak. Bisa di-unmute. Oke. Suaranya, Pak. ya hostnya salah tekan ya. Sampai saya di mute nih.
Oke, saya lanjut. Jadi ini juga artinya dilahirkan dari air dan roh, ini juga artinya lahir kembali, karena di ayat 7-nya juga kembali lagi kepada pengertian dilahirkan kembali. Jadi ini konteksnya benar-benar dilahirkan. Jadi ini 3 ayat ini semuanya menunjukkan kalimat pasif, dilahirkan kembali. Tidak pernah lahir kembali itu adalah perintah dari Allah untuk kita melahirkan kembali diri kita. Tidak. Nah, akhirnya saya dalam perenungan saya, kalau begitu orang mati kan tidak sadar dirinya mati. Dan orang mati juga tidak sadar dirinya hidup. Dan orang mati tidak pernah minta tolong untuk dihidupkan. Tidak pernah kan? Kalau setengah mati, nah itu masih bisa minta tolong orang setengah mati. Tapi kalau sudah mati, bagaimana bisa minta dirinya dihidupkan? Tidak bisa. Jadi saya langsung waktu itu saya punya gambaran, kita ini misalnya di depan mayat. Ya, kita jaga mayat ini. Baru meninggal. Lalu setelah kita tunggu sampai 3-4 jam mayat ini karena mau dicarikan peti dan sebagainya. 3-4 jam kita lapar. Lalu kita cari makan. Lalu kita bawa makanan ini kembali di ruang mayat itu. Lalu kita tawari mayat ini makan. Hei, kamu nggak lapar? Ayo makan yuk. Kira-kira mayat ini jawabannya apa? Ya, kalau mayat ini bisa jawab, saudara pasti lari terbirit-birit ya, toh. Ya, namanya mayat, diajak ngomong ya diem aja. Kamu kan sudah lapar kan? Ini sudah 4 jam kita enggak makan loh. Ayo makan yuk. Ini aku beli makanan paling enak loh di seluruh Surabaya, ini enak sekali makanannya ini. Kira-kira mayat ini reaksinya bagaimana? Ya, biarpun itu makanan paling enak se-Surabaya, paling enak sedunia, dia tetap tidak bangun. Kenapa? Ya mati. Berarti bagaimana supaya saya bisa membuat dia tahu bahwa dia lapar? Bagaimana saya bisa membuat dia tahu bahwa dia perlu makan? Tidak ada jalan lain. Kalau saya Maha Kuasa, saya harus menghidupkan dia. Begitu dihidupkan, dia merasa perutnya kosong, lalu bunyi-bunyi perutnya, lalu dia bau ada, wah makanan enak sekali, wah dia lapar sekali, dia kepingin makan. Pasti, kenapa? Dia sudah hidup. Tapi waktu dia mati, dia tidak ngerti apa-apa, dia nggak tahu apa-apa, dia tidak merasa perlu, dan sebagainya. Nah ini dari ayat ini, saya langsung ambil kesimpulan. Kenapa Tuhan Yesus bicara sama Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Kalau tidak, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Itu yang pertama, melihat dulu. Kenapa tidak bisa melihat? Karena Nikodemus tidak bisa melihat dengan mata rohaninya siapa Yesus yang sebenarnya. Dalam hal ini Nikodemus itu sudah pemimpin agama Yahudi, ya berarti sebetulnya kan ilmunya sudah banyak sekali Nikodemus itu. Ilmunya sudah sangat hebat sekali. Ya. Tapi dia tidak memahami siapa Kristus. Dia hanya menerima Yesus sebagai guru. Nah, itu dia sebut rabi. Ya. Kan Nikodemus kan bilang sama Tuhan Yesus, rabi. Ya, rabi itu juga guru. Jadi ditegaskan lagi, engkau datang sebagai guru. Ya memang betul Tuhan Yesus diutus Allah, tapi Tuhan Yesus bukan sekedar guru. Dan Nikodemus tertarik kepada apa? Tertarik kepada tanda-tanda yang engkau adakan. Yaitu apa? Mujizat-mujizat.
Bagi Nikodemus memang seorang yang bisa sampai membuat mujizat-mujizat luar biasa, dan itu yang didengar oleh Nikodemus tentang Yesus yang bisa membuat mujizat-mujizat. Dia mungkin sembunyi-sembunyi, dia pernah lihat dari jauh. Mungkin dia juga terkagum-kagum dengan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi bagi Nikodemus tanda tanya besar, siapakah Kristus ini? Makanya dia serius mau datang malam-malam. Datang malam-malam karena takut dilihat orang lain, karena dia pemimpin agama Yahudi, orang yang sangat dihormati, kok datang kepada orang liar ini. Tuhan Yesus kan termasuk orang yang dianggap liar karena tidak pernah studi seperti orang Farisi ahli Taurat itu studi resmi. Tuhan Yesus tidak pernah studi resmi, ya, tapi berani mengajar, berani berkhotbah, berani melakukan mujizat-mujizat. Nah, itu yang mengherankan bagi Nikodemus. Nah, Tuhan Yesus melihat Nikodemus memang meskipun sudah ada hati yang tertarik dengan apa yang diperbuat Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus bilang ada satu poin yang sangat penting, yaitu kamu harus dilahirkan kembali. Supaya benar-benar Nikodemus tahu dan mengerti siapakah Kristus yang sebenarnya dan untuk apa Kristus datang ke dunia. Harus dilahirkan kembali. Nah, dari sini saya ambil juga kesimpulan bahwa berarti lahir baru atau lahir kembali itu mendahului semuanya. Mendahului semuanya. Tanpa kita dilahirkan kembali, mata kita buta. Tanpa dilahirkan kembali, kita nggak mungkin bisa memahami kebenaran yang datang dari Allah. Nah, itulah riwayat saya. Bagaimana pertama kali saya dari Arminian menjadi Reform dengan perenungan waktu saya mau menyampaikan firman Tuhan. Sampai di sini. Karena waktu sudah jam 9 lebih 1 menit, jadi ya saya perpanjang sedikit lah kalau ada yang mau bertanya tentang riwayat saya. Jadi saya belum membahas mengenai poin-poin reformnya ya. Itu tadi kan baru riwayat saya. Jadi riwayat saya jadi reform ini, saya justru nggak diajari bagaimana pemikiran-pemikiran reform. Saya nggak istilahnya nggak dituntun, ini loh pemikiran reform itu seperti ini, seperti ini. Enggak, saya hanya baca ayat itu. Yohanes 3 ayat 3 itu. Kalau saya merenungkan itu lewat-lewat begitu aja, ya saya mungkin nggak ngeh-ngeh gitu. Untuk apa sih lahir baru? Karena bagi orang Arminian, bertobat dulu baru lahir baru. Ya, jadi kita harus melangkah percaya dulu kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru lahir baru. Itu pemikiran dari Arminian. Kalau kita tidak mau bertobat, Tuhan pun tidak bisa melahirbarukan kita. Itu prinsip Arminian yang sangat jelas. Ya, saya sudah membaca artikel Arminian sampai berkali-kali. Saudara tidak usah ragu-ragu dengan apa yang saya ajarkan. Saudara tidak terima dengan apa yang saya ajarkan. Teliti sendiri, cari sendiri. Jadi pasti dari Arminian menegaskan kalau kita tidak bertobat, Tuhan pun tidak bisa melahirkan kita kembali. Jadi kuncinya saya harus bertobat, baru Tuhan bekerja melahirkan kita kembali. Nah, baru hidup bersama dengan Kristus. Tapi tergantung Anda mau bertobat atau tidak. Nah, jadi tapi tadi dari ayat itu tadi saya lihat Nikodemus itu sebenarnya sudah tertarik, tapi tetap nggak ngerti. Bagaimana supaya Nikodemus bisa ngerti dan mengenal siapa Yesus yang sebenarnya?
harus dilahirkan kembali. Kalau enggak, dia tidak bisa melihat kerajaan surga. Melihat kerajaan surga itu artinya tidak bisa melihat karya Kristus yang sedang membawa berita kerajaan surga. Nah, itu maksudnya. Kenapa Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan surga. Nikodemus tidak pernah bisa melihat akan misi kedatangan Kristus yang membawa berita tentang kerajaan surga. Itu yang dimaksud. Tidak bisa melihat kerajaan surga. Artinya nggak bisa ngerti apa yang diberitakan oleh Kristus kalau tidak dilahirkan kembali. Oke, jadi dilahirkan kembali ini titik poin putaran berbaliknya hidup saya dari Arminian menjadi Reform. Oke. Pak Andi, pada waktu Pak Andi debat sama Pak Tong, tuh Pak Tong juga tidak ngasih ayat seperti itu, Pak? Enggak. Seingat saya, yang ditekankan itu kedaulatan Allah, ya, dan ya mungkin memang juga karena saya masih tertutup ya, belum tercelikkan pikiran saya waktu itu. Jadi saya buantai terus pokoknya semua argumentasi orang-orang Reform itu saya buantai terus. Ada teman saya yang bilang begini, aku nggak mau Allahnya orang Reform. Lalu saya tanya kenapa? Ya karena Allahnya orang Reform itu kalah sama manusia. Ya, dia bilang gitu. Kalau manusia menolak, Allah nggak bisa apa-apa. Kalau manusia menerima, baru Allah baru bisa bekerja. Saya bilang, oh itu tidak menunjukkan Allah kalah. Siapa yang bilang Allah kalah? Saya tetap menganggap Allah itu menang. Saya kasih perumpamaan. Kalau saya di penjara, saya dikasih makan sama penjaga penjara. Lalu saya menolak makanan itu. Apakah dengan saya menolak makanan itu menunjukkan bahwa saya menang dan penjaga penjara itu yang kalah sama saya? Ya enggak toh. Ya, saya menolak itu ya rugi-rugi saya sendiri. Saya menolak makanan ya lama-lama kelaparan, lama-lama mati saya. Tapi itu tidak menunjukkan bahwa penjaga penjara kalah sama saya. Nah, itu logika yang saya kasih argumentasi sama mereka. Siapa bilang Allah kalah? Allah tidak kalah. Itu karena kita keras kepala dan tidak mau menerima tawaran Allah, ya kita rugi sendiri. Gitu. Oke. Ya sudah selesai ya. Iya. Jam 9 lebih. Silakan ke Pak Yusak lagi. Ya, tadi sudah dijelaskan 6 ciri-ciri yang sudah dijelaskan oleh Pak Andi Halim, dan di malam hari ini terima kasih Pak Andi Halim yang sudah menjelaskan dan kita bisa belajar lebih lagi ya, dan Pak Andi juga bisa menjelaskan riwayatnya ya. Dan ini adalah hal yang luar biasa untuk setiap kita. Baik, di malam hari ini kita akan tutup dalam doa. Silakan Pak Andi. Ya, saya minta untuk ya kita ketemu hari Kamis ya. Kamis Ya, hari saya Kamis. akan lebih jelaskan tentang poin-poin Reform. Dan nanti kita setelah itu baru membahas ayat-ayat yang kelihatannya ada ayat-ayat yang menunjang Arminian, bagaimana kita menjelaskannya. Silakan, saya minta yang berdoa adalah Ibu Widya. Oke. Makasih ya Pak Andi. Oke. Mari Terima kita kasih, sama-sama. di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan ketika kami masih diberi anugerah waktu dan kesempatan untuk kami boleh mengenal Engkau lebih lagi, untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu, bukan untuk kami berdebat, bukan kami untuk saling menyalahkan, tetapi
ketika kami makin mengerti, kami boleh berempati, dan Tuhan sendiri akan menolong kami semua untuk kami boleh tetap bersahabat dengan teman-teman kami, dan kami juga boleh tetap menyatakan kebenaran, dan biarlah Tuhan sendiri akan menolong ketika teman-teman kami masih ada yang berbeda keyakinan dengan kami, karena kami tahu Tuhan doktrin bukan yang menyelamatkan, tetapi hanya bersandar, mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sendiri akan berkati hamba-Mu yang setia dengan hikmat-Mu, dengan kuasa-Mu, supaya kebenaran yang disampaikan benar-benar menjadikan satu legacy dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan dengan segala kesibukan kami, biarlah kami juga tetap boleh menjadi terang, kami yang sudah menjadi terang boleh makin dipakai Tuhan menjadi berkat, boleh menerangi orang-orang yang masih di dalam kegelapan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.